kan Kota Palembang kan terpilih menjadi dari salah satu 6 stadion yang akan menggelar Piala Dunia kan. Nah, Kans Palembang sendiri ini seperti apa Kak untuk menggelar Piala Dunia di Kota Palembang sendiri? Memang kita berikan satu apresiasi lah bahwa kejuaraan internasional U20 ini perlu kita apresiasi karena sejalan dengan visinya Kota Palembang. Palembang sebagai kota sungai dan Palembang sebagai kota wisata olahraga dunia berskala dunia. Maka dari itu kita memberikan satu apresiasi, tetapi jangan lupa bahwa Palembang juga harus siap dua hal. Pertama, harus membangun kesadaran masyarakat. Yang kedua, mempersiapkan hal-hal infrastruktur dan keindahan kota. Ada substansi penting itu yang harus kita garap ke depan. Dari penunjukan FIFA sendiri Kak ke PSSI terus ke daerah itu seperti apa Kak? Setelah tahun Kakak itu Kak, untuk penunjukan, kita menjadi salah satu host Piala Dunia ini sendiri. Ya, memang yang kita tahu bahwa ada paparan, ada kajian dari Asprov provinsi sampai ke tingkat pusat, dan ini harus diyakinkan betul, diyakinkan dari segala sisi tentunya, dari kesiapan sarana prasarana olahraga, atau infrastrukturnya, dan juga kesiapan lain. Dan ini melalui proses yang cukup panjang, dan kita tahu persis kita untuk Pak Gubernur mampu meyakinkan dari FIFA, sehingga dari 6 insya Allah kita akan dapat posisi keempat dan kita akan menjadi tuan rumah. Begitu proses yang cukup panjang, baik dari sisi administratif maupun dari sisi kajian dan paparan disampaikan. Nah, kesiapan pemerintah sendiri Kak saat ini untuk update progresnya sudah sejauh mana Kak untuk menyambut Piala Dunia ini sendiri Kak? Ya, kebetulan waktu itu saya lihat mendampingi Pak Gubernur langsung untuk meninjau ke lapangan di Gor Sriwijaya di Jakabaring. Memang persiapan khusus di Kota Palembang ada 7 tekannya. Pertama, yang berkaitan dengan hospitality-nya, dari sisi keamanan, dari sisi infrastrukturnya, dari sisi keindahan kota. Begitu kita sudah meninjau lapangan kemarin, langsung kita ada progres. Artinya kita rapat secara internal di lingkup kota, kita sudah 3 kali rapat. Kemarin kita rapat juga dengan Pak Gubernur. Artinya ada batasan-batasan tugas sehingga program dan kegiatan ini terukur dan ada progres, ada tindak lanjutan. Pertama, kita dalam waktu dekat ini karena ada schedule-nya di bulan Juli, kita sudah melaksanakan rapat dengan Porkominda dan DPR. Setelah itu kita akan rapat lagi dengan unsur terkait lainnya, terkait dengan infrastrukturnya, dengan balai besarnya, terus dengan PU-nya, terus dengan BLHK-nya terkait dengan keindahan, dengan TERAKP dan lain sebagainya. Belum lagi persiapan-persiapan lain. Kita juga harus mempersiapkan dari sisi fisiknya, artinya bagaimana pembangunan trotoarnya, bagaimana drainasenya, bagaimana keindahan kota, lampu jalannya, dan cukup banyak. Dan ini sudah kita mulai sampai dengan sekarang. Tapi ini tidak cukup pemerintah kota menganggarkan. Kita butuh dukungan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat. Belum lagi kita bicara nanti soal sosialisasi, artinya dari sisi balihonya bagaimana, dari sisi bannernya, pamflet dan lain sebagainya. Semuanya sudah kita persiapkan. Artinya ada yang harus kita kerjakan di bulan Juli ini, ada di bulan Agustus sampai ke bulan September. Itu beberapa garis besar yang sudah kita dan akan kita laksanakan. Ini kan FIFA menargetkan kita untuk sampai finalisasi nanti di September ya Kak? Iya benar. Nah, percepatannya sendiri Kak untuk beberapa titik kan kita kadang-kadang ada beberapa stadion mungkin ada yang harus kita renovasi atau yang pendukung sarananya lain Kak. Sedangkan FIFA kan meminta mengirimkan 28 spesifikasi untuk perbaikan. Nah, ini percepatan kita sendiri Kak untuk mengejar target sendiri seperti apa Kak? Yang kami tahu kemarin waktu rapat koordinasi terakhir dengan pemerintah provinsi, untuk sarana prasarana pendukung stadion itu masuk dalam ranahnya pemerintah provinsi untuk menyiapkannya, apalagi di lapangan maupun di tempat stadionnya, dan itu sudah menjadi progres pemerintah provinsi. Tapi di luar itu sebagai sarana pendukungnya, pemerintah kota juga sekarang sudah mulai kemarin sudah kita ada progres, kita rapat dan sudah kita survei beberapa hal, karena ini menyangkut jalan-jalan protokol.
atau jalan protokol itu garapan dari pemerintah kota yang harus juga kita tindak lanjutnya. Kan kita termasuk kota yang berhasil kayak mengadakan beberapa event kayak. Iya. Nah, masyarakat kita kan kadang masih agak awam Kak mengenai apa perlunya support dari ini. Ini dari himbauan dari kita sendiri kan, nanti untuk sarana mempromosikan andai kata nanti kita terpilih dari empat itu seperti apa kan? Iya. Jadi kita dalam waktu dekat di saat sekarang kita sudah buat desain khusus untuk menyebarkan promosi dan mempublish bahwa pentingnya mengajak masyarakat untuk mensukseskan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta mensupport U20 ini. Jadi nanti kita ada beberapa titik baliho dan kita sudah menyurati dari beberapa media reklame yang mengelola advertising itu sudah kita kelola, ada beberapa buku itu termasuk videotron sudah kita inventarisir semua, dan nanti sampai ke tingkat RT, tingkat kecamatan akan kita sebar spanduk-spanduk, jangan sampai ini kita terlewatkan momen penting kita demam 20, dan ini sudah cukup mendapat respon yang cukup baik. Dan juga kita sudah rapatkan dengan seluruh camat dan juga seluruh lurah dan para kepala OPD untuk mensosialisasikan ini sampai ke tingkat akar rumput ke masyarakat luas, khususnya di Kota Palembang. Ini terakhir Kak, kan kita kan nggak tahu nih Kak, pandemi ini apa nanti besok atau lusa nanti berakhir. Mungkin kemungkinan nanti kan Kak, apa penonton tanpa penonton, kemungkinan kalau pandemi ini akan masih tetap. Nah, ada win-win solution nggak Kak dari pemerintah kota sendiri untuk masyarakat maupun penonton yang dari luar mengenai protokol kesehatan itu agar mereka tetap menikmati atau gelaran Euforia U20 ini sendiri Kak? Ya. Kita dapat informasi bahwa nantinya pemerintah provinsi juga akan sudah menyiapkan pagar di seluruh stadion. Terus di samping itu kita jemput bola. Diskominfo Kota Palembang sudah kami suruh untuk berkoordinasi dengan Kominfo provinsi. Mungkin nanti ada aplikasi-aplikasi khusus sehingga masyarakat bisa menonton di rumah, masyarakat juga bisa mengakses lewat media online lainnya, sehingga ini bisa tersebar ke masyarakat. Tentunya ada pembatasan juga untuk menontonnya. Nanti kita dalam waktu dekat akan dapat juknis dan coklat khusus dalam rangka bagaimana format dan formulasi yang diterapkan oleh FIFA dan juga dari sisi keamanan dan juga untuk penanganan COVID-19 yang ada di Palembang sendiri. Untuk wisata pariwisata sendiri Kak, sejauh ini Kak? Untuk pariwisata kita sudah sebarkan beberapa pamflet, beberapa brosur, sudah kita cantumkan bahwa kita akan menghadapi event yang berskala cukup besar ini, dan ini akan melihat perekonomian Kota Palembang dan juga akan mendapat pendapatan dari pemerintah Kota Palembang, dan ini juga sudah masuk agenda pemerintah kota baik di APBDP nanti maupun di tahun 2021 kita masing-masing. Di anggarannya Kak ya? Iya. Kalau wisata kuliner seperti apa Kak? Nah, termasuk wisata kuliner. Jadi wisata kuliner ini tadi saya katakan juga masuk dalam dalam konteks visium pemerintah kota, wisata kulinernya juga. Dan ini juga sudah kita, karena ini ada perkumpulan, ada asosiasi, ada paguyuban, kemarin sudah kita ajak rapat juga. Dan dia sudah membuat konsep-konsep dalam rangka menyambut U20. Ini cukup. Thank you Kak.